Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Dan follow Instagram aku. Teman-teman juga siapkan catatannya ya, atau screenshot materinya. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai cara mengentry jurnal petty cash atau cash kecil menggunakan metode dana tetap. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk nonton video sebelumnya mengenai petty cash supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mempraktekkannya. Kita bahas kembali pencatatan dana kas kecil pada metode dana tetap. Sebelum ke soal, kita harus tahu dulu bagaimana cara jurnal-jurnalnya. Nah, di sini dikasih tahu pembentukan dana kas kecil. Ketika terjadi pembentukan dana kas kecil, kita akan menjurnalnya dengan kas kecil pada cash bank. Kas kecilnya di debit dan cash banknya di kredit. Kemudian pada pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya-biaya, jika dilakukan pengeluaran, kita akan menjurnalnya, yaitu tidak perlu dijurnal pada saat pengeluaran biaya-biaya. Kemudian pada pengisian kembali dana kas kecil, barulah kita akan menjurnal transaksi-transaksi yang kemarin-kemarin kita sudah beli, baru kita jurnal dan kita catat ke dalam pembukuan, yaitu biaya-biaya, misalkan biaya listrik, biaya telepon, dan biaya lainnya, kita kreditkan pada cash bank. Lanjut, kalau misalkan pada saat suatu transaksi pengembalian dana kas kecil apabila dianggap terlalu besar, maka jurnalnya di sini cash bank pada kas kecil, cash bank di debit pada kas kecil di kredit. Kemudian penambahan dana kas kecil apabila terjadi transaksinya itu uangnya kurang dari pengeluarannya, kita bisa menambahnya kembali, yaitu jurnalnya kas kecil pada cash bank. Lalu apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, berarti kita tidak melakukan pengisian kembali ya. Kita jurnal lagi biaya yang sudah kita keluarkan, kemudian kita jurnal kepada cash kecil. Nah, teman-teman sudah dapat gambaran belum? Kalau sebelum, teman-teman harus nonton dulu ya video sebelumnya, yaitu teori petty cash atau cash kecil. Di sini aku punya soal yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana sih kolom jurnalnya? Kalau kolom jurnalnya itu sama persis dengan kolom jurnal umum, yaitu ada nama perusahaannya, terus ini kita sedang mengentry jurnal apa, kita tulis di sini jurnal petty cash atau kas kecil, kemudian periode yang berlangsung, ada tanggal, kemudian keterangan atau akun name atau nama akun, kemudian ada debit dan ada kredit. Kita baca dulu soal yang ada, yaitu PT Duta menyelenggarakan kas kecil dengan metode dana tetap. Berarti kita asumsikan bahwasanya kita sedang membuat pelaporan PT Duta untuk pengeluaran yang nilainya relatif kecil, kas kecil dibentuk pada tanggal 1 April 2013, yaitu sebesar 2.500.000. Berikut ini transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan April 2013. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan April dari tanggal 5 sampai tanggal 30. Kemudian di sini diminta dari data di atas, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi selama bulan April.
Oke, sebelum kita masuk ke transaksi tanggal 5 April sampai 30 April, yang paling utama kita harus dulu bentuk dana kas kecil kita. Di sini tadi jurnal yang pertama pembentukan dana kas kecil, yaitu jurnalnya kas kecil pada cash bank. Kita bisa catat di kolom jurnal tanggalnya, kita catat tanggal 1 April 2013. Keterangannya yaitu kas kecil pada cash bank. Kas kecil sebesar 2.500.000 di debit dan cash bank sebesar 2.500.000 di kredit. Sehabis itu baru kita lanjut ke mulai transaksi awal. Pada tanggal 5 April, pembelian materai atau perlengkapan kantor. Materai ini termasuk ke dalam perlengkapan kantor sebesar 150.000. Karena kita adalah metode dana tetap, pada saat terjadi pengeluaran itu kita tidak perlu menjurnalnya. Kita bisa tulis di kolom jurnal pada tanggal 5 April 2013, yaitu keterangannya kita tidak perlu di jurnal. Tulis aja di kolom keterangan tidak di jurnal. Kemudian pada transaksi tanggal 7 April dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 125.000. Nah, tadi sudah panduannya itu kan pengeluaran tidak perlu di jurnal. Ya sudah, kita langsung aja tulis tanggal 7 April 2013. Keterangannya tidak di jurnal. Kemudian lanjut ke tanggal 11 April dibayar biaya angkut pembelian sebesar 85.000. Teman-teman udah nebak kan jurnalnya apa? Karena itu adalah pengeluaran, pastinya kita bisa mencatatnya lagi, yaitu tidak di jurnal. Kemudian kita lanjut ke tanggal 15, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, baru teman-teman jurnal atas pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sebelum terjadinya pengisian kembali. Nah, pada kemarin atau waktu itu kan kita beli perlengkapan kantor. Kita bisa menulis di sini perlengkapan kantor di debit sebesar 150.000 dan biaya listrik, air, dan telepon sebesar 125.000. Lalu ada lagi terjadi biaya angkut. Kan pada tanggal 11 kemarin kita membayar biaya angkut pembelian. Kita tulis di sini biaya angkut 85.000 dan kita kreditkan cash bank 360.000. Gampang kan teman-teman jurnalnya? Kalau ada pengeluaran kita tidak perlu menjurnal. Jadi kita tuh jurnalnya hanya pada saat pembentukan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, dan bila terjadi uang kas kecil dianggap terlalu besar atau terlalu kecil. Kita lanjut ya, pada tanggal 17 April 2013 dibayar biaya iklan pada PT Jaya. Berarti kita membayar biaya iklan kepada PT Jaya sebesar 350.000. Jurnalnya yaitu tulis tanggalnya 17 April 2013, keterangannya tidak di jurnal. Pada tanggal 20 dibayar uang makan untuk karyawan atau termasuk ke dalam biaya rupa-rupa sebesar 100.000. Kita jurnalnya yaitu tanggalnya kita isi 20 April 2013 dan keterangannya tidak di jurnal. Lanjut lagi ke tanggal 22. Dibayar reparasi peralatan kantor sebesar 165.000. Kalau pengeluaran kita tidak perlu menjurnalnya lagi. Ya sudah, kita tulis tanggalnya yaitu 22 April. Kemudian kita jurnalnya tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 23 dibayar biaya telegram sebesar 135.000.
Karena pengeluaran karena pengeluaran lagi, maka kita bisa mengentrinya yaitu tidak di jurnal. Nah, kemudian pada tanggal 30 dana kas kecil dikembalikan sebesar 250.000, dianggap terlalu besar. Nah, yang di panduan jurnal, ketika dianggap terlalu besar, maka kita bisa menjurnalnya yaitu pada tanggal 30 April 2013 cash bank pada cash kecil. Jadi cash banknya 250.000 sebesar nominal yang sudah dicantumkan dan kas kecilnya dikredit sebesar 250.000. Kemudian pada tanggal 31 April 2013 kita melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi yang sudah kita lakukan selama bulan April atau selama kegiatan setelah pengisian kembali yang waktu tanggal 5 Desember kan sudah tutup buku, maksudnya sudah kita jurnal. Kita lanjut lagi pada transaksi tanggal 17 sampai 23 ini kita sesuaikan, yaitu kita mengkreditkan kas kecilnya, yaitu ada apa aja tadi. Pada tanggal 17 April ada biaya iklan. Kita tulis di sini biaya iklan sebesar 350.000. Kemudian ada lagi tadi biaya rupa-rupa ya, termasuk ke dalam biaya rupa-rupa. Kita debitkan sebesar 100.000. Kemudian terdapat lagi pada tanggal 22 yaitu biaya reparasi peralatan kantor. Kita bisa menjurnalnya 165.000 biaya reparasi peralatan kantor di debit. Dan ada tanggal 23 yaitu biaya telegram sebesar 135.000. Jadi jurnalnya yaitu biaya iklan, biaya rupa-rupa, biaya reparasi peralatan kantor, dan biaya telegram di debit, lalu kita kreditkan ke kas kecil. Jumlahnya sebesar 740.000. Kita jumlahkan dari biaya iklan, biaya rupa-rupa, biaya reparasi peralatan kantor, dan biaya telegram yang ada di kolom debit, kita jumlahkan lalu kita kreditkan ke kas kecil senilai yang sudah dihitung yaitu sebesar 740.000.